Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai God and Mathematics. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E sama dengan F sama dengan G sama dengan 1. Atau Allah sama dengan Yahweh sama dengan Godfather sama dengan Lord sama dengan Gusti sama dengan Sang Hyang Widibasa sama dengan Sang Hyang Buddha sama dengan 1. One God for all. Peace in the world. God cancel doomsday. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, rumus Tuhan Yang Maha Esa secara matematika kita temukan N berpangkat 0 sama dengan 1. Atau politeisme berpangkat ateisme sama dengan monoteisme. Inilah pernyataan matematika yang menyatakan semua bertuhan satu Tuhan buat semua, atau rumus unifikasi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan Yang Maha Esa saat ini masing-masing berdiri sendiri. Allah, Yahweh, Sang Hyang Buddha, Sang Hyang Widibasa, Allah Bapa, semua menyatakan Tuhan yang satu, mempunyai Tuhan yang satu, tetapi berdiri sendiri-sendiri, sehingga kelihatannya bukan Tuhan yang Esa. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah F ini sama dengan N. Jadi posisi seperti saat ini sebenarnya adalah politeis. Bahwa di alam semesta ini banyak Tuhan-Tuhan yang berdiri sendiri-sendiri, walaupun menyatakan Tuhan yang satu sendiri-sendiri. Kemudian dari pihak ateis atau sekuler tidak percaya adanya Tuhan. Jadi A kurang B kurang C kurang D kurang F ini sama dengan 0. Tuhan tidak ada, tidak percaya adanya Tuhan. Konsep monoteis sebenarnya A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan F sama dengan F adalah semua ini sama dengan 1. Jadi semua ini larut jadi 1. Jadi konsep monoteis yang sebenarnya adalah Allah itu sama dengan Yahweh sama dengan God sama dengan Allah Bapa sama dengan Gusti sama dengan Tuhan, itu sama dengan Sang Hyang Widibasa, Sang Hyang Buddha sama dengan Tuhan Yang Maha Esa, ini sama dengan 1. Inilah konsep monoteis yang sebenarnya. Jadi sebenarnya secara matematika kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu adalah 1. Jadi A tambah A sama dengan B sama dengan C dan seterusnya ini sama dengan 1. Berarti 1 ini sebenarnya 1 Tuhan buat semua. Jadi pengertian 1 Tuhan buat semua ini akan melahirkan perdamaian dunia dan Tuhan akan memperpanjang umur bumi atau membatalkan kiamat bumi. Jadi kalau kita bicara mengenai Tuhan dan agama, Tuhan religion, Islam, Allah 1, Yahudi Yahweh, Tuhan masing-masing agama mempunyai nama Tuhan yang berbeda-beda. Tapi mereka mengakui bahwa Tuhannya itu adalah 1. Jadi kita lihat mereka mengakui bahwa Tuhannya jumlahnya adalah 1 semua, sama. Jadi tadi itu Tuhan 1 tapi sendiri-sendiri. Jadi kuantitasnya itu ada sendiri-sendiri. Ini kita modelkan secara matematika. Kita coba modelkan model matematik. Jadi Allah sama dengan 1 berarti A sama dengan 1, Yahweh sama dengan 1, B sama dengan 1, Allah Esa sama dengan 1, C sama dengan 1, Allah Bapa sama dengan 1, D sama dengan 1, Sang Hyang Widibasa sama dengan 1, berarti F sama dengan 1, Sang Hyang Buddha sama dengan 1, G sama dengan 1, Gusti sama dengan 1, H sama dengan 1. Sehingga kita tulis secara matematika bahwa A sama dengan 1 sampai G, maka berlaku kalau ini semua sama dengan 1, komponen ini sama dengan 1, berarti A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan F, sama dengan G, sama dengan 1. Semua sama dengan 1. Kalau semua sama dengan 1 secara matematika, ini berarti bahwa Allah itu sama dengan Yahweh, sama dengan Allah yang Esa, sama dengan Allah Bapa, sama dengan Sang Hyang Widibasa, sama dengan Sang Hyang Buddha, sama dengan Gusti, sama dengan 1 semua, yaitu 1 Tuhan. 1 Tuhan yang Esa, 1 individunya dengan nama yang berbeda-beda. Jadi 1 Tuhan buat semua. Buat semua. Dengan dasar ini, sehingga kita bisa menulis bahwa Tuhannya orang Islam, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Protestan, Tuhannya Katolik, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya kepercayaan dan lain-lain, semua adalah 1. Jadi 1 Tuhan yang Esa, 1 Tuhan yang sama.
satu individunya saja, cuma namanya yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah satu Tuhan buat semua. Satu Tuhan buat semua. Nah, ini berarti pula bahwa sebenarnya agama-agama itu, baik Islam, Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, semua agama kepercayaan itu berasal dari Tuhan yang satu. Berasal dari Tuhan yang satu. Dengan anggapan bahwa semua berasal dari Tuhan yang satu akan melahirkan perdamaian dunia dan perpanjangan umur bumi, kiamat akan ditunda oleh Tuhan. Jadi kita bicara secara matematika sekali lagi, kalau A sama dengan B sama dengan C sama dengan E sama dengan E sama dengan F sama dengan G sama dengan 1, berarti sebenarnya itu adalah satu saja. Jadi Tuhan itu sebenarnya satu saja untuk semua. Jadi Tuhan itu hanya satu saja, tapi namanya yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, Tuhan semua agama dan kepercayaan walaupun mempunyai nama Tuhan dan persepsi yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya Tuhan itu satu dan sama, satu Tuhan buat semua. Jadi ya, karena ini tadi A sama dengan B, berarti Tuhan itu semua adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, walaupun nama berbeda-beda, tapi itu adalah satu Tuhan buat semua. Jadi kalau masih ada orang yang menganggap bahwa Tuhan agamanya tidak sama dengan Tuhan agama orang lain, maka hal itu adalah membuat Tuhan tidak satu lagi. Kita jadi musyrik kalau masih ada beranggapan demikian. Atau juga kalau masih ada paham bahwa Allah tidak sama dengan Yahweh, Allah tidak sama dengan Allah Esa, tidak sama dengan Allah Bapa, tidak sama dengan Sang Hyang Widi, tidak sama dengan Sang Hyang Buddha, tidak sama dengan Gusti, tidak sama dengan Tuhan yang satu, tidak sama dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti paham seperti ini adalah politeis, bukan Tuhan yang satu. Kalau Tuhan satu semua ini harus sama, cuma nama yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan maklumat kepada semua agama bahwa semua agama tetap menyebut nama Tuhannya seperti sedia kala, sebagaimana nama Tuhannya semula. Jadi Islam tetap memanggilnya Allah. Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Allah itulah satu Tuhan buat seluruh alam. Jadi semua begitu juga Kristen, Allah Bapa, begitu Yahudi, Yahweh, tetap memanggil Tuhannya masing-masing dengan anggapan bahwa Tuhan itulah Tuhan yang Maha Esa. Semua agama harus memaklumi bahwa Tuhan yang satu itu mempunyai nama-nama yang berbeda-beda pada agama yang satu dengan agama yang lainnya, tetapi individu Tuhan atau kuantitas Tuhan adalah satu dan sama saja. 3. Semua agama harus menerima bahwa pengertian Tuhan yang Esa adalah satu Tuhan yang sama, satu dan sama buat semua. Jadi kalau kita bicara masalah Tuhan, sama saja orang mendaki bola. Kita mulai dari bawah, ini ada Tuhan tiga paham ketuhanan, politeisme, ateisme, dan monoteisme. Pada titik bawah ini, in the below, full contradiction of the God, conflict of religion horizontal. Jadi di sini penuh dengan pertentangan-pertentangan. Tapi kalau kita mendaki terus, in the middle, mulai muncul persamaan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain, kemudian timbul toleransi setiap agama dalam kehidupan beragama. Kalau pendakian dinaikkan terus, kita pada titik puncak, kita menemukan bahwa Tuhan itu adalah satu. In the top, one God, world all, peace in the world, God cancel doomsday. Jadi di titik puncak, ini pengakuan Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu hanya satu, cuma namanya yang berbeda-beda. Hal ini sebenarnya sudah disimbolkan. Hal ini sudah disimbolkan di Indonesia dengan adanya Borobudur. Kalau kita mendaki Borobudur, pada akhirnya kita mencapai puncak hanya satu. Inilah sebenarnya gambaran bahwa di atas semuanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita mendaki dari segala macam sudut, pada akhirnya titik yang paling satu. Jadi gambaran Tuhan yang Maha Esa, Islam melalui Nabi Muhammad, Tuhan Allah, Kristen, Yesus melalui Bapa di surga, Yahudi Moses, Yahweh, Buddha Gautama, Sang Hyang Buddha, Hindu menemukan Sang Hyang Widibase. Ini semua adalah Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi di atasnya ini semua sebenarnya satu Tuhan, cuma nama yang berbeda-beda yang dibawa oleh masing-masing nabi yang berbeda. Jadi konsep sebenarnya bahwa semua Tuhan itu seluruh kitab suci dan paham adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, semua Tuhan. Kalau Tuhan satu berarti satu Tuhan untuk seluruh alam. Satu Tuhan buat seluruh makhluk, satu Tuhan buat seluruh agama, satu Tuhan buat seluruh manusia, satu Tuhan buat semua, satu Tuhan Esa buat semua ini.
Nah, jadi konsep sebenarnya kalau bicara Tuhan itu, hakikat Tuhan yang Maha Esa, ini satu saja Tuhan untuk semua. Nah, jadi demikianlah gambaran matematika secara singkat. God and Mathematics. A sama dengan B, A same as B, same as C, same as D, same as E, same as F, same as G, same as 1. Jadi Allah sama dengan Yahweh, sama dengan God Father, sama dengan Lord, sama dengan Gusti, sama dengan Sang Hyang Widiwase, Sang Hyang Buddha, sama dengan satu. One God for all. Peace in the world. God cancel doomsday. Nah, jadi dengan anggapan seperti ini akan hidup tentram, damai di bumi dan nyaman di bumi, dan perpanjangan bumi masih bisa diperpanjang Tuhan. Kiamat 2012 masih bisa ditunda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.